kali ini saya bakal bahas lebih lanjut terkait di video sebelumnya yang membahas tentang adanya bocoran hero selanjutnya di server Europe ya. Sekali lagi ini server Europe, teman-teman, mungkin bagi yang teman-teman masih bingung, ada yang nanyain ini habis ini rilis ini di global kah atau bukan. Ini servernya beda ya, server Break the Change. Jadi saya mau bahas Break the Change dulu sebentar, 30 detik. Jadi Break the Change ini adalah game yang rilis lebih dulu dibandingkan Awakening, teman-teman. Ini rilisnya dulu di Eropa, di saya juga ada. Tapi untuk di Indonesia itu tidak dapat aksesnya. Jadi kalian kalau mau main game ini, maka kalian coba buka Facebook, kemudian searching Tokyo Ghoul Break the Change. Nanti ada fanspage di sana. Kalian bilang aja mau minta tolong gimana sih cara download game ini. Nanti sama developernya dikasih tahu link downloadnya. Terserah kalian mau chat pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Itu bisa kalian lakukan apapun gitu ya untuk komunikasinya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk bahas Break the Change ya. Saya mau bahas terkait karakter baru yang tadi sudah dileakan, yaitu adalah Juzo dan juga Uta, teman-teman. Karena pasif dan skillnya sudah muncul. Oke, jadi masih belum ada informasi ya terkait bannernya. Jadi saya bakal langsung munculin untuk leak-nya kembali. Tapi ini udah sampai 99% benar ya untuk pasif dan skillnya, jadi bisa dijadikan acuan. Siapa tahu bagi kalian yang tertarik untuk kedua karakter ini. Ya, jadi di sini ada Juzo Suzuya, dia Scorpion 15/6. Dia CCG ya, nanti saya bakal lebih lanjut lagi. Dan satu lagi adalah Uta ya, dia atributnya warna hijau ya, sama seperti yang udah saya sampaikan sebelumnya, kayaknya warna hijau deh. Cuman skillnya agak sedikit meleset untuk fraksi dan lain sebagainya, nanti saya bakal bahas lebih lanjut. Saya bakal bahas untuk Juzo dulu, teman-teman. Nah, Juzo bisa kalian lihat ya, dia tipenya kontrol dengan atribut speed atau warna biru dengan tag CCG lower rank. Kayaknya lower rank deh karena hanya L ya, bukan yang higher rank. Di sini dia punya skill, ya kita bahas skillnya dulu, adalah Ruin, teman-teman. Damage yang menyerang satu target. Wow, sedikit meleset ya, karena saya tadi berharapnya dia damage-nya adalah AOE ya, karena berhubungan sama weak kalau dari informasi awal. Tapi di sini dia single target. Wah, agak sedikit kecewa sih kalau saya ya. Tapi di sini kita lihat Ruin ini adalah meningkatkan serangan attack ini sebesar 20%. Dan ketika ada point Scorpion yang aktif, nanti saya bahas point Scorpion ini dapat dari mana. Dia dapat meningkatkan critical rate dia sebesar 40%. Jadi ini sudah pasti jaminan critical serangan dia. Gitu ya. Cuma nanti kita lihat apakah ada efek lain yang menimbulkan atau yang ditimbulkan dari critical yang dia buat. Intinya dia naikin tag tadi sama meningkatkan critical kalau ada poison Scorpion. Oke, damage-nya single target ya. Kita coba bahas pasif dan skillnya. Sekarang kita bahas pasifnya. Ini kalau di bintang 6 ya, kalian bisa lihat sendiri perubahannya dari 20% jadi 20% juga. Tapi di sini ada critical damage. Oh my god. Jadi nggak cuma critical doang, critical rate, tapi critical damage-nya juga bakal ditingkatkan sebesar 40%. Nah, ini untuk pasifnya teman-teman, untuk Juzo ya. Kita bahas untuk di bintang 0. Di sini dia point Scorpion. Dimana ketika battle dimulai, ketika semua aliansi adalah CCG, jadi dia harus satu tim dengan CCG ya, full CCG, maka akan meningkatkan karakter attack semuanya gitu ya, all ally sebesar 20%. Wow, naikin attack 20%. Sebenarnya biasa aja ya. Mungkin kalau kalian pakai Arima itu justru dia basic start bisa sampai 20% juga sama. Kalau yang Arima merah ya, setiap CCG dapat 4% kalau nggak salah. Jadi kalau dikali 5 tetap aja jatuhnya 20%. Bahkan kalau Arima sendiri ada HP dan juga defense. Kalau ini cuma attack doang ya. Nah, bedanya di sini dia naikin penetration rate 8% juga. Oh my god. Ketika dia rondenya dimulai, dia bakal mendapatkan 1 poin Scorpion yang tadi sudah dibahas ya. Jadi poin Scorpion ini bakal dapat ketika ronde itu dimulai ya. Dapat di stack sampai dengan 3 kali. Artinya apa? Artinya poin Scorpion ini akan ada di
tiap rondenya teman-teman. Jadi tiap ronde dia bakal dapat 1 poin Scorpio yang gunanya nanti dia bisa memberikan critical rate kalau dia di bintang 6 ke bawah. Kalau dia dapat bintang 6 ke atas ada critical damage-nya. Oke. Kemudian poin Scorpio itu apa? Poin Scorpio ini ada efek lagi. Setelah dia menggunakan active skill, jadi setelah dia menyerang single target tadi ya, serangannya kan single target. Dia bakal mengkonsumsi 1 Scorpion. Jadi poin 1 Scorpion itu sebenarnya ditambahkan setiap turn, tapi setiap turn, setiap dia ngeluarin kartu, dia bakal dikonsumsi juga, ujung-ujungnya hilang gitu ya. Jadi bakal dihilangin dengan memberikan bonus attack tambahan kepada target yang sama. Kalau kalian tadi lihat, ini kan single target ya. Misalkan Juzo ini nyerang single target ke Ayato musuh misalkan ya. Maka nanti kalau dia ada poin Scorpio yang dapat dari tiap turn tadi, nanti dia bakal dapat bonus attack tambahan. Jadi dia nyerang lagi 1 kali ke Ayato tadi. Gitu ya. Ada efek lain, ada. Nih, damage-nya adalah 160% dari attack-nya dan memberikan 1 stack weak. Nah, ini yang tadi saya bicarakan ya, karena dari bannernya sendiri dibilang dia rajanya weak. Jadi ini dia bisa memberikan weakness ke atribut apapun, nggak memandang dia warnanya hijau, warnanya biru juga. Ini kan biru ya. Juzo ini biru. Biru apa ya? Biru kayaknya tadi saya lihat. Ya biru. Jadi nanti weakness-nya itu kalau dia bonus attack-nya nyerangnya ke biru juga, itu bakal dapat 1 poin weakness. Kemudian kalau dia kenanya ke hijau juga sama, dapat poin weakness. Nah, bedanya adalah kalau kita nyerang ke warna merah. Kalau dia nyerang ke warna merah, serangan attack dia biasa aja gitu ya. Ini bakal dapat 1 poin weakness kan ya. Untuk di level 1. Kemudian nanti ada bonus tambahan, dia dapat ngasih 1 damage lagi. Poin weakness. Tapi itu dari mana? Dari pure apa namanya? Pure pasif. Paham nggak? Pure pasif. Nah, ada satu lagi yaitu adalah dari serangan dia. Gimana ya jelasinnya ya? Sebenarnya nanti akan ada 3 weakness sekaligus kalau dia nyerangnya warna merah. Ini bakal bisa jadi penerobos untuk hero merah. Karena tadi teman-teman yang udah saya jelaskan ya, ini weakness-nya itu ditimbulkan dari efek, bukan dari serangan. Nih, dan memberikan pling 1 stack effect, 1 weak gitu. Intinya gini, gimana ya saya jelasinnya? Ketika ini kan Juzo nyerang ya, Juzo nyerang. Musuhnya misalkan Ayato merah nih, nyerang 1 kali, jebret. Juzo Ayato bakal dapat 1 poin weakness dari serangan biasa. Kemudian kalau dia punya yang namanya poin Scorpio, dia kan bakal ini memberikan damage 160%. Nah, damage itu kan karena dia warnanya biru, dia nyerang merah. Itu kan damage biasa ya. Kena lagi 1 poin weakness, berarti dia ada 2. Ditambah 1 lagi stack weakness. Jadi totalnya bakal jadi 3. Jadi dia bakal langsung pusing kalau di kena weakness di ronde pertama, intinya gitu ya. Wow, jadi ini adalah counter sebenarnya untuk tim warna merah. Sebenarnya ya, ini apalagi kalau dia serangannya AOE. Kalau AOE lebih broken lagi, tapi kalau dari segi karakter aja gitu ya, dia bintang 1 sudah bisa memberikan weakness 3 poin untuk warna merah atau memberikan 1 poin untuk semua atribut, itu udah benar-benar bagus teman-teman. Udah benar-benar membantu. Apalagi nanti kalau orang lain atau satu timnya itu memberikan poin weakness juga yang serangannya AOE atau single target dibantu dengan Juzo ini, maka nanti kemungkinan musuhnya itu akan sering pusing-pusingan. Itu alasan kenapa Juzo ini menjadi karakter kontrol di dalam tim Shishigi sebagai rajanya weakness tadi ya, dia bilang. Oke, saya harap kalian bisa paham ya dari apa yang saya terangkan. Oke, untuk di bintang 1 dia ketika karakter semuanya adalah Shishigi memberikan damage gitu ya, nanti dapat memberikan Han kepada target musuh. Jadi nanti ini ada di buff warna putih yang namanya Han yang dapat ditumpuk sampai 4 stack. Ketika dia stacknya maksimum yang di buff tadi Han itu ada 4 gitu ya, dia bakal memberikan clean up. Nah, ini di buff baru yang biasanya menggantikan ketika stacknya full. Ini di buffnya selama 2 turn dan meningkatkan skill level. Nah, di sini kita nggak tahu ya, skill level yang dimaksud adalah skill level dari Juzo atau satu tim. Kalau menurut saya ini adalah your skill ya. Kalau your tuh berarti artinya 1 biasanya. Kalau al allies berarti biasanya semua karakter gitu ya.
Anggapan aja di sini adalah kartu Juzo yang ditingkatkan levelnya. Nah, skill level ini akan dapat tingkat hanya dapat 1 kali per ronde gitu ya. Oke, saya bakal jelasin lebih mudahnya gini. Kalau kita rekan semuanya adalah satu timnya Sisigi ya, tadi di bintang 0 di sini. Maka misalkan dalam satu turn itu kan biasanya pakai 4 kartu ya. 4 kartu. Maka kalau 4-4-nya adalah Sisigi, dia bakal langsung nge-rank up sekaligus untuk kartu Juzonya. Karena kan ini 4 stack ya. Dan dapat clean up 2 turn gitu. Jadi Juzo dapat rank up di setiap rondenya dan juga dapat clean up. Nah, clean up ini apa? Han ini apa gitu ya. Han ini nanti kan setiap Sisigi bakal ngasih Han ya ke masing-masing musuhnya. Ini dapat memberikan pengurangan restorasi rate sebesar 20% dan regenerasi rate dan juga lifesteal rate sebesar 12% dan max SP-nya sebesar 4%. Intinya dia bakal mengurangi HP related dari musuhnya. Gitu ya. Ini ada penjelasannya di sini. Jadi untuk menahan supaya musuh nggak nge-heal atau nge-lifesteal gitu lah. Ini buat nge-clean up katanya gitu. Nah, ini untuk clean up-nya sendiri kalau dia udah maksimum gitu ya, kena 4 stack setiap musuhnya. Ini musuhnya bakal kena clean up di mana dia itu ketika menerima damage dari Sisigi, maka damage yang diterima itu bakal meningkat 15% lebih sakit dari biasanya. Nah, ada tambahan lagi ketika dia terkena weak gitu ya, karena ini kan rajanya weak ya, sering banget ngasih weak apalagi kena merah. Ketika musuhnya kena weak atau sedang pusing, mendapat 20% damage tambahan. Dan ketika clean up-nya ini hilang, maka Han-nya juga akan hilang. Intinya ini buat memberikan extra damage dan juga menahan heal dari musuh ya. Dia bisa nge-rank up, ini benar-benar bagus banget sih untuk Juzo. Cuman apakah ini rekomendasi atau tidak, saya bakal sampaikan di akhir video teman-teman. Nah, kemudian ini untuk di bintang 2 ya. Bintang 2 dia akan memberikan weak dan akan mendapatkan peningkatan attack sebesar 10%, di mana dia tadi ya sudah dijelaskan dia bakal sering banget ngasih weak. Jadi untuk mendapatkan bonus peningkatan attack 10% ini benar-benar mudah. Oke, kita bakal bahas di bintang 3-nya. Di bintang 3 dia namanya Crowdis gitu ya. Ketika dia memberikan damage, dia dapat memberikan efek Crowdis kepada targetnya selama 2 ronde. Ketika targetnya itu pusing, immobilize itu adalah pusing yang dari debuff ya. Saya nggak tahu dia ini sisi gimana yang ngasih immobilize ya. Sebenarnya lagi bingung sih. Apa ini harusnya weakness ya? Soalnya jarang banget sisi yang ngasih immobilize ya. Immobilize itu kayak ya siapa ya? Oh yang ini yang pala botak tuh immobilize tuh. Ya sejenis itulah yang stun-stun itu. Nanti dia bisa memberikan damage 160% kepada musuhnya. Saya harapannya ini adalah weakness aja ya. Kalau ini salah translate atau salah penerjemahan. Jadi kalau dia terkena pusing, dia bakal ngeluarin damage tambahan 160% kepada target tersebut. Wow, ini bakal overpower nih. Kalau cuman ininya adalah stun doang ya, atau yang weakness tadi. Nah, crowdisnya sendiri itu apa gitu ya? Crowdis ini adalah bakal mengurangi block change musuh sebesar 8%, dan ketika terjadi weakness, maka akan menurunkan defense relatednya sebesar 8%. Wah, ini gila sih sebenarnya. Benar-benar psikopat ya. Dia jadi memang menurunkan semua statistik defense dan juga meningkatkan attack ya kalau dari tadi bintang 1. Kalau di sini dia mengurangi pertahanan musuh. Wah, ini gila sih. Ini untuk menerobos ya, tipe yang menerobos dan bisa jadi pengurangan statistik yang benar-benar besar untuk tim musuh. Nah, di sini kalau dia di bintang 4, dia ketika terjadi burst maka akan meningkatkan damage deal dia sebesar 10%. Oke. Mungkin saya bakal bahas di video yang terpisah ya antara Juzo dan juga Uta. Nanti saya bakal bahas juga untuk Uta dan selang videonya mungkin nggak terlalu lama ya. Jadi nanti bisa ditunggu untuk pembahasan Uta. Untuk Juzo ini, kalau dari saya pribadi, sebenarnya saya pernah membuat ya untuk tim di masa depan untuk CCG itu bermain di pertahanan atau di tipe defense. Sementara Juzo ini sebenarnya agak sedikit
bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya si Sigi arahkan gitu ya dari developernya yang main pertahanan, defense dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kita harus lihat dulu di server break the change-nya. Dia ini bagus apa enggak potensinya karena kalau dia tidak menunjang tipe defense untuk satu timnya, ini sebenarnya bukanlah CCG banget gitu ya. Bukanlah CCG banget, ini justru menerobos pertahanan musuh gitu ya. Jadi kalau dari saya 50-50 ya, ini bagus atau tidak. Saya nggak semua karakter saya bilang bagus, walaupun karakternya benar-benar hype di animenya. Tapi kalau pasif skillnya sampah atau tidak sejalan dengan apa namanya ya, kiblat dari fraksinya, maka saya akan sampaikan bahwa ini karakter memang belum mencapai maksimumnya. Cuman kalau dari yang dia menerobos, punya tag, punya weakness, itu benar-benar bagus banget gitu ya. Untuk dia tipe yang solo atau dia mungkin mau ngebentuk tim Sisigi baru. Siapa tahu di masa depan Sisigi mau beralih dari tim pertahanan menjadi tim yang menerobos. Itu benar-benar bagus banget. Apalagi kalau memang dia mau dikombo sama misalkan sama Juzo yang warna hijau gitu ya. Siapa tahu ada kombinasi tertentu yang bisa dipadukan oleh Juzo gitu. Oke, menurut saya ini 50-50. Kalian bisa gacha kalau memang punya diamond lebih. Tapi kalau kalian mau bermain di pertahanan aja gitu ya, di skip pun nggak apa-apa gitu ya. Nggak terlalu main core banget seperti kayak Wasu itu lebih bagus sebenarnya karena menunjang ke pertahanan dari shieldnya ya. Kalau kalian lihat tadi penjelasan saya, tidak ada yang membahas shield di bagian Juzo Suzuya. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Di next video saya bakal bahas Uta. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.